dia itu sudah memenuhi syarat-syarat formalnya. Karena berarti kalau pasal 32 ayat 1 itu harus ada saksi yang kemudian nanti melihat unggahan itu, gitu, mengunggah itu atau tidak kemarin. Dan saksi kami itu akan menjelaskan apa yang kemudian dulu dilakukan dengan pasal 32 itu. Jadi kira-kira seperti itu. Total ada berapa saksi yang Insya Allah ada 3 saksi, ya. Nah, sepanjang saya tahu ada 3. Dan mungkin kalau ada penambahan atau pengurangan, ya, paling nanti kalau kurang ya jadi 2, kalau tambah jadi 4. Saksi apa aja tuh Pak Roy? Saksi fakta. Saksi fakta. Yang mengetahui tentang unggahan-unggahan itu. Berarti Bahkan bukan orang pekerja Pak Roy lagi. Oh bukan dari saya, nggak ada. Ini adalah orang yang benar-benar tahu, benar-benar kompeten, yang akan lihat, dan bahkan saksi yang kita hadirkan itu yang memiliki muatan yang ada digunakan untuk dakwaan, untuk barang bukti. Dian Sandi berarti kan? Apa? Dian Sandi. Oh, enggak, Dian Sandi kan dari pihak sono. Itu ya. Jadi itu yang clear. Dan ini mumpungnya kemarin ada banyak pertanyaan tentang status dari kuasa hukum saya yang lama, ya. Ini pengacaranya. Jadi mohon maaf saya nggak ketemu surat aslinya, tapi saya ketemu kopinya. Jadi dia kopi dari surat saya yang sebenarnya sudah saya kirim ke teman-teman media pada tanggal 11 Juli. Tolong dibaca baik-baik. Kalau masih ada sampai sekarang yang gagal paham, yang di mana-mana masih mengaku saya masih kuasa hukum dan itu tidak bisa dicabut. Kok kuasa hukum kok nggak bisa dicabut? Kuasa hukum itu sewaktu-waktu bisa dicabut. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun sudah termasuk yang ditembusi di sini. Jadi ini pertanyaan banyak dari teman-teman. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah ikut ditembusi? Ya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa yang berperkara dalam kasus ini, dan juga kemudian ketua Pengadilan Timur sudah, kemudian hakim perkara pra-peradilan sudah, majelis hakim perkara pra-peradilan juga sudah, kemudian kantor hukum Tokham, dan juga untuk arsip. Jadi jelas ya, tidak ada lagi kuasa hukum, surat kuasa hukum khusus yang saya berikan selain untuk teman-teman Tokham yang ada di sini, yaitu Bang Gafur dan kawan. Dan kalau kemarin saya juga sempat melihat ada tayangan YouTube, ada seorang profesor ya, kuasa dulu adalah ahli hukum juga, yang mengatakan kalau itu dulu zaman dulu Tokham nggak ada. Saya dulu ada ketika zaman kasus Tupa. Dia gak usah terlalu banyak ngomong ya, gitu. Dia nggak ngerti bahwa orang-orang yang dulu itu Pak Restan, Bu Erdiana, dan kawan-kawan itu adalah dulu sudah ikut membantu saya, namanya Tokham. Memang betul waktu itu ada juga kelompok dari KAI. Saya aturkan terima kasih untuk teman-teman dari organisasi KAI, almarhum Pak Umar waktu itu, dan sayang beliau sudah wafat. Beliau sebenarnya sebelum wafat ingin sekali juga membantu saya di sini, tapi sayang tidak ada. Tapi saya tetap dekat dengan keluarga beliau, bahkan kedua putrinya saya ikut jadi saksi pernikahannya. Jadi clear ya, teman-teman yang mau bergabung silakan untuk kuasa hukum. Saya tidak menutup kemungkinan, tapi tolong juga tertib dan tidak boleh melanggar etika daripada advokat. Saya kira dari saya itu mungkin Mas Gafur ada tambah untuk persiapan kita. Baik, rekan-rekan media, hari ini adalah lanjutan sidang pra peradilan dengan agenda pembuktian dari pemohon. Ya. Jadi kami hari ini akan menghadirkan 4 saksi, Mas Ya, Roy, 4 ya. Okay. dan 1 ahli. Dan di antara 4 saksi itu, saya kira ada seorang public figure, ya, namanya Krishna Mukti. Ya, Murti. Krishna Mukti. Ya, kalau saya tidak salah ya. Ya. Seorang artis terkenal lah. Ya. Kenapa dia? Nah, nanti pikirkan saja. Nanti karena dia adalah salah satu saksi yang juga diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya. Jadi saksi-saksi yang dihadirkan dalam pra peradilan ini adalah saksi-saksi yang juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik di BAP Polda Metro Jaya. Ya, pokok perkara ya. Dan apa yang akan mereka terangkan ya tentu seputar pembuktian kami terhadap terpenuhinya 2 alat bukti yang cukup, atau bukti permulaan yang cukup, atau minimal 2 alat bukti yang sah, ya. Karena kemarin di dalam jawaban termohon itu sama sekali tidak digambarkan kualitas alat bukti itu seperti apa. Hanya disebutkan ada 148 saksi yang diperiksa, kemudian ada puluhan ahli diperiksa, dan ada beberapa dokumen. Dan kemarin diklaim oleh termohon bahwa mereka sudah mengantongi minimal 3 alat bukti, yaitu saksi, ahli, dan surat. Tetapi tentu yang kami challenge dalam permohonan pra peradilan ini, kita bukan bicara soal kuantitas 148 saksi, tetapi apakah 148 saksi itu ada yang punya korelasi nggak dengan peristiwa pidana yang diduga itu perusakan dokumen elektronik,
menambah, mengurangi, ya kan mentransmisikan atau membuat tidak bisa lagi diakses suatu dokumen elektronik. Dan hari ini juga kami akan menghadirkan beberapa tayangan video YouTube yang menjadi barang bukti dan kemudian itu juga ada di dalam surat dakwaannya Mas Roy. Betul. Ya, dan itu berkaitan dengan pengenaan pasal 32 Undang-Undang ITE dan akan ada satu saksi yang menjelaskan itu karena saksi tersebut yang langsung mewawancarai Mas Roy. Ya, siapa orangnya Mas Roy? Nah, nanti aja. Nanti ya, kita Ya, tuh, kelompoknya tuh. Iya, sama-sama aja paling 20%. Terus saksi itu suami. Kayak tadi. Tetapi kalau yang beda belum terbukti sama enggak ya dari kasus utamanya yang kemudian itu nanti akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena memang aturan dalam hukum yang baru semua proses yang ada pemerintah itu harus dipenuhi sampai kemudian pidana bisa. Jadi itulah apa yang hukumnya. Itu yang saya. Lalu kenapa dari hari ini sendiri tidak bersama dengan dokter? Nah, dokter